wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dewi Julani Putri dengan NIM 2401085000013 dengan jurusan Biologi, Prodi Biologi Sains dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan membawakan materi implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara terbagi atas 4, yaitu yang pertama ada membudidayakan Pancasila dalam kehidupan politik. Dalam kehidupan politik, bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sebagaimana dengan negara lain. Sejalan dengan ideologinya, maka demokrasi di Indonesia mendasarkan dirinya kepada ideologi yang dipunyai, yaitu Pancasila, yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Membudidayakan Pancasila di bidang politik adalah membudidayakan sila keempat dari Pancasila yang berintikan demokrasi yang dijiwai oleh sila 1, 2, 3, dan 5. Nilai-nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan yang sangat mendukung demokrasi. Nilai-nilai Pancasila menentang sistem otoriter dan kediktatoran. 2. Membudidayakan Pancasila dalam aspek kehidupan ekonomi. Di bidang ekonomi, ekonomi neoliberal yang bertumpu pada kapitalisme global telah menjadi arus utama. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang telah mulai berkenalan dengan kapitalisme global seiring dengan perekonomian global tersebut. Hal demikian telah berlangsung semenjak pemerintahan Orde Baru. Namun demikian, krisis devaluasi rupiah yang lantas menjelma menjadi krisis moneter sepanjang 1997 sampai 1998 telah membutakan mata bahwa fondasi perekonomian Indonesia yang dibangun atas dasar utang luar negeri tidaklah kokoh karena fondasi sistem ekonomi Indonesia bertumpu pada sistem ekonomi liberal, padahal sistem ekonomi Indonesia yang secara normatif telah memiliki pijakan yakni sistem ekonomi berdasarkan Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang bersandar pada kerakyatan dan keadilan. 3. Membudidayakan Pancasila dalam aspek kehidupan sosial budaya. Sosial dan budaya adalah satu kesatuan hal yang sangat mudah berubah, yang disebabkan oleh adanya perubahan zaman, seperti globalisasi yang memudahkan budaya bangsa luar masuk ke dalam negara Indonesia. Adanya juga perkembangan perekonomian, gaya hidup, dan hal-hal lain yang dapat mengubah perubahan bangsa Indonesia, yang dapat menghilangkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia. Perubahan sosial dan budaya ini merupakan gejala umum yang sering terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan ini terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. 4. Membudidayakan Pancasila dalam aspek kehidupan pertahanan dan keamanan. Istilah pertahanan dan keamanan baru muncul di era Orde Baru ketika pemerintah menyatukan unsur Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, serta Kepolisian RI dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang memunculkan istilah Gatra baru, yaitu pertahanan dan keamanan yang disingkat menjadi Hankam. Sebelumnya, Gatra ini lebih dikenal sebagai Gatra militer. Di era reformasi sekarang ini, kita dapat membedakan pertahanan dan keamanan. Pertahanan merupakan tugas TNI, sedangkan keamanan dan ketertiban merupakan tugas kepolisian. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada diri sendiri. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.